warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Sebelumnya kami minta maaf karena telah mengganggu waktu senang Bapak pada hari ini. Nggak apa-apa. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPA 3. Di sini kami diberi tugas bahasa Indonesia tentang materi editorial atau tajuk rencana, yaitu mewawancarai mengenai berita yang sedang viral atau kontroversi. Dan tujuan kami di sini yaitu ingin mewawancarai Bapak dan menanyakan beberapa hal kepada Bapak terkait kasus bullying yang akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan di sekolah. Kami harap Bapak berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kami berikan. Baik, langsung ke pertanyaan yang pertama. Bentar, namanya siapa nih? Namanya? Nama kamu? Oh, Nurlaila Septiani. Oh ini? Saya Nesya. Rehan, Nesya sama Nurlela. Ya. Oke, sok lanjutin. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana pendapat Bapak tentang terjadinya kasus bullying di sekolah dan bagaimana cara sekolah untuk menangani kasus bullying yang terjadi di sini? Di sekolah ini berarti? Ya, Jadi Bapak gambarin dulu secara umum ya, bullying itu apa gitu kan, biar nantinya juga nyambung. Jadi yang disebut bullying itu singkatnya perilaku agresif. Agresif itu tahu kan ya, agresif itu perilaku menyerang. Perilaku yang bermaksud menyakiti orang lain itu namanya agresif. Perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang pelaku kepada seorang korban itu kan yang terjadi secara berulang-ulang, kemudian adanya ketimpangan antara pelaku sama si korban ya, dan kemudian dilakukannya biasanya beramai-ramai gitu. Nah, itu bullying itu seperti itu. Nah, kalau kasus bullying yang ada di sekolah ini sebetulnya ada gitu kan, kasus bully yang terjadi. Nah, yang jadi masalah mungkin ada yang terungkap, ada yang tidak terungkap. Kalau terungkap, insya Allah pasti sekolah juga pasti menangani. Menanganinya pastinya dengan melakukan yang namanya layanan responsif. Layanan responsif ini tuh sekolah memberikan layanan tindakan gitu kan kepada korban maupun pelaku bullyingnya. Salah satu bentuk layanannya itu biasanya mediasi dulu, mediasi antara si korban dan si pelaku gitu kan. Kenapa sih harus dimediasi? Karena korban ya, khususnya korban bully itu biasanya karakteristiknya mereka itu pendiam dan cenderung tidak mau melawan, takut. Nah, kita mediasi supaya korban berani buat speak up ke si pelaku bahwa perilaku si pelaku itu tuh tidak benar gitu kan. Berani speak up bahwa si korban gak suka sama kelakuan si pelaku, dan juga si pelaku itu berani untuk meminta maaf. Itu mediasinya. Jadi secara umum sekolah itu mempunyai program untuk penanganan bullying. Yang pertama menjadi mediator gitu kan, dan juga menjadi ini yang paling penting itu menjadi yang berperan untuk menciptakan lingkungan sosial yang baik di sekolah. Nah, kalau yang tidak terungkap, tadi kan ada yang terungkap ya, ada yang tidak terungkap nih. Kalau yang tidak terungkap, nah itu kadang sekolah juga tidak bisa menanganinya karena memang sekolah juga punya keterbatasan ya, maksudnya keterbatasannya tidak tahu gitu bahwa itu akan terjadi kasus bullyingnya kalau misalkan tidak ada laporan dari korban atau dari teman-temannya, dari teman-teman korbannya. Karena bullying itu terjadi ketika orang dewasa tidak ada. Si pelaku itu membuli si korban ketika orang dewasa tidak ada.
ketika ada orang dewasa dia si pelaku diam-diam aja karena takut ketahuan. Gitu. Lalu apa saran Bapak untuk memperbaiki prosedur penanganan kasus bullying di sekolah agar lebih efektif? Agar lebih efektif. Ya, sekolah harus menyediakan semacam hotline. Hotline itu layanan pengaduan bagi korban bully. Hotline itu harus cepat tanggap menangani kasus bully yang terjadi. Kemudian kalau sudah cepat tanggap langsung diadakan mediasi, penanganan kepada si korban gitu kan, tindak lanjut kepada si pelaku juga. Terus kemudian diselesaikan sampai akar-akarnya. Akar-akarnya itu maksudnya penyebab si pelaku melakukan bullying itu apa, penyebab si korban itu terus-terusan dibully itu seperti apa. Kemudian dari segi lingkungannya, kenapa bullying tersebut bisa terjadi gitu kan, lingkungannya memang harus diapain. Intinya harus cepat tanggap gitu kan, harus cepat tanggap dengan cara membuat layanan pengaduan. Terus kemudian yang kedua, kebanyakan kasus bully itu khususnya bagi korban ya, mereka itu takut lapor kepada orang dewasa. Kalau di sekolah itu berani gugup karena takut dibully makin parah gitu kan. Nah hal itu tuh harus bisa hilang. Dan salah satu cara yang mungkin bisa saya ungkapkan gitu kan, bisa dengan cara pendampingan sebaya. Jadi yang mendampingi korban sama pelaku itu tuh ya siswa lagi, biar si korbannya juga tidak takut. Kalau takut laporan ke guru kan mungkin dia takutnya lebih cemas gimana gitu. Kalau ke siswa lagi mungkin tidak akan terlalu seperti itu ya, dan juga akan lebih terbuka biasa kalau ke siswa gitu. Jadi menurut Bapak jika tidak ada perubahan yang signifikan, apa dampak bullying terhadap prestasi dan kesejahteraan siswa di sekolah ini? Jelas berdampak banget bullying, khusus sebagai korban paling banyak dampaknya buat korban, dan dampaknya tidak ada yang positif, negatif. Yang jelas semangatnya pasti turun, motivasi belajarnya juga pasti turun. Bahkan kalau di kasus yang lebih parah, motivasi buat hidupnya juga mungkin hilang si korban tuh. Kan kalian sering dengar ya korban bully, mungkin pernah dengar ada korban bully yang sampai bunuh diri gitu kan, ada yang sampai nyakitin dirinya sendiri karena ketika dia dibully gitu kan, dia tuh jadi merasa bahwa dunia itu nggak adil, bahwa semua orang itu nggak suka sama dia, bahwa semua orang itu nggak ada yang mau membela dia gitu. Makanya harus kita tolong banget gitu. Nah ada juga dampak umum dari bullying itu ya bagi si korban. Biasanya ada juga yang korbannya itu jadi balas dendam, pengen balas dendam ke si pelaku atau membalaskan dendam bullyingnya ke orang lain. Jadi pelaku bullying karena dia tadinya dibully, jadinya dia pengen ngebully. Ada juga yang kayak gitu, itu dampaknya ya. Jadi dampaknya mentalnya ngedown atau justru dia jadi pelaku bully lagi. Kalau dari sisi korban, kalau dari sisi pelaku dampaknya apa? Jadi dia membenarkan perilaku agresif, ya, membenarkan yang namanya yang namanya menindas orang. Oh ternyata menindas orang itu enggak aman-aman aja gitu. Jadi ke semua orang mungkin dia akan kayak gitu, cenderung dia itu keras kepala gitu kan, cenderung dia itu gak mau diatur, dan itu untuk pelakunya kalau tidak ditindaklanjuti. Ya. Kemudian bagaimana pandangan Bapak terhadap sikap guru untuk korban dan pelaku bullying? Di sini ya, guru di sini. Alhamdulillah guru di sini saya yakin semuanya punya perhatian yang baik ya terhadap kasus bullying itu kan. Apalagi kalau memang kasus tersebut diketahui oleh guru. Nah, paling mungkin kalau yang tidak diketahui nih, karena guru juga punya keterbatasan ya, ketika guru tidak mengetahui ada kasus bully di situ, ya mungkin guru menganggapnya aman-aman aja. Ya, nah makanya
kita dari guru gitu kan mungkin berpesan kepada kalian sebagai siswa, kalau melihat kasus bullying tolong laporkan. Jangan takut ya, jangan takut, apalagi kalau kalian sebagai korban jadi orang yang dibulinya, itu jangan takut juga buat laporan. Kalau nggak bisa ngelawan si korban, si pelakunya, laporan aja ke guru, nanti kita tangani bareng. Dan apa harapan Bapak terhadap kebijakan sekolah ke depan dalam mencegah dan menangani kasus bullying? Harapan saya bagi sekolah itu tidak hanya berperan di tindak lanjutnya ya, tidak hanya berperan di penanganannya, tapi pencegahan juga. Jadi memang harus dikampanyekan tentang anti bullying. Setiap kelas itu misalkan memberikan materi yang di dalamnya tuh dimasukin materi anti bullying, materi tentang empati, materi tentang saling menghargai. Di setiap mata pelajarannya itu di metode mengajarnya itu kan diberikan semacam kompetensi sosial sama emosional. Itu khususnya tentang cara berteman dengan baik, cara berteman dengan lingkungan yang baik, cara saling menghargai teman, kan? Dan cara untuk kita itu mempunyai sikap bukan agresif, tapi sikap ketegasan lah, mempunyai ketegasan supaya kita itu tidak gampang dibully atau dirundung orang. Jadi tidak hanya penanganan tapi pencegahan juga gitu kita lakukan. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban dan tanggapannya. Terima kasih juga atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau pertanyaan yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga ya. Pak.